Oke, selamat datang kembali di channel Pak Kit Media Short. Langsung upload tanpa diedit. Bagaimana kabar kalian hari ini teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan selalu dapat bersyukur. Nah, bagi teman-teman yang baru nemu channel ini, jangan lupa di subscribe dulu. Dan jangan lupa subscribe juga di channel utama kita di @pakkitmedia aja, yang di belakangnya nggak ada shotnya teman-teman. Nah, hari ini kita nemu ataupun ketemu dengan motor yang cukup langka dan juga jarang kita jumpai ya teman-teman. Jadi ini adalah Honda CT125 teman-teman. Jadi ini adalah motor yang statusnya itu build up ya, dari luar negeri teman-teman, nggak diproduksi di Indonesia. Kemudian dia hanya dijual di dealer-dealer wing ya teman-teman. Artinya untuk pesan ini, kalau kalian pengen beli, kalian harus inden dulu, dan juga sepertinya cukup lama dan hanya bisa dibeli di dealer wings teman-teman, nggak bisa di dealer biasa ya. Kemudian tentu saja untuk harganya sendiri juga cukup lumayan ya teman-teman. Kalau nggak salah Honda CT125 ini sekarang itu harganya sekitar 60 jutaan rupiah. Nah, sekarang kita coba lihat ya seperti apa sih Honda CT125 ini dari dekat. Nah, untuk warnanya sendiri dia ada beberapa warna. Kebetulan yang ada di depan kita ini adalah yang warna merah teman-teman. Jadi kita bisa lihat ya bodinya dia seperti ini teman-teman. Mirip-mirip dengan motor bebek yang didesain dengan body trail kayak gitu teman-teman. Nah, dari depan sampai belakang ya dia seperti ini teman-teman. Kalau untuk mesinnya, kemudian desain bodinya ini bisa dibilang mirip dengan C125, tetapi ini versi lebih adventure-nya kayak gitu teman-teman. Kemudian kalau kita bisa lihat dari sini ya teman-teman, dari depan dia menggunakan lampu yang membulat, kemudian lampunya ini sudah full LED. Nah, kalau kalian tahu Honda Monkey ya, jadi lampunya itu mirip-mirip seperti ini teman-teman. Di sini ada DRL-nya, kemudian ada lampu utamanya juga. Nah, di bawah sini, di sini ada dudukan plat nomor. Sebelum kita ke bawah, kita lihat dulu untuk speedometernya. Nah, walaupun desainnya klasik ya, dia speedometernya ini sudah full digital teman-teman. Jadi speedometernya cukup kelihatan ini ya, canggih. Kemudian di sini ada panel digitalnya, kemudian di bawah ada beberapa indikator. Nah, di sini dia ada logo ABS-nya karena memang untuk CT125 ini dia sudah ABS. Nah, cakep ya. Jadi motor kayak gini tapi sudah ABS, ini cakep banget sih. Kemudian untuk kunci kontaknya dia seperti ini teman-teman. Nah, ini kunci kontaknya. Kunci kontaknya cukup ini ya, cukup mewah dengan logo Honda yang lama ya teman-teman. Nah, seperti ini, jadi logo kayak di motor-motor CB ya. Nah, seperti ini logo Honda yang lama teman-teman. Kemudian kita pasang dulu. Nah, seperti ini. Kemudian untuk stangnya dia juga menggunakan stang yang terbuka ya, dan cukup tinggi juga. Jadi ciri khas kayak motor-motor adventure kayak gitu teman-teman, dia stangnya menggunakan stang yang tinggi. Kemudian di sini ada logo Hondanya juga. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di sini teman-teman ada engine cut off-nya. Jadi di sini ada engine cut off-nya, kemudian ada tombol start. Kemudian untuk hand grip-nya juga nggak kalah klasik ya, dengan motif yang kotak-kotak kayak gini. Kemudian di sebelah kanan seperti biasa, kok di sebelah kiri, kok di sebelah kanan. Di sebelah kiri seperti biasa ada high beam, low beam, tombol klakson, dan juga tombol sen standar sih teman-teman. Kemudian untuk lampu sennya di mana? Untuk lampu sennya Honda CT125 itu ditaruh di sebelah sini teman-teman. Nah, ini lampu sennya jadi cukup klasik juga ya, dengan desain kotak seperti ini, kemudian sudah full LED juga. Nah, bisa kita lihat di sini ya teman-teman untuk lampu sennya yang di sebelah kiri. Kemudian yang di sebelah kanan ada di sebelah sini teman-teman. Kemudian kalau kita lanjut ke bagian bawah ya, nah bisa kita lihat di sini teman-teman, di sini juga ada reflektornya ya, warna kuning. Kemudian untuk shocknya ini sudah ada covernya ya, jadi di cover seperti ini. Jadi selain ini membuat shock ini jadi bersih kayak gitu ya, covernya ini dia bikin Honda CT125 ini kayak lebih adventure kayak gitu. Kemudian kalau kita lanjut ke bagian bawah, untuk spakbornya sendiri dia ini menggunakan spakbor yang besi ya teman-teman. Nah, seperti ini bahannya besi, jadi bukan plastik. Kemudian untuk bannya sendiri dia menggunakan ban dengan ukuran 80/90 ring 17 teman-teman. Nah, untuk sistem pengeremannya yang depan ini sudah menggunakan sistem pengereman cakram. Kemudian untuk velgnya ini dia menggunakan velg dengan warna hitam ya. Velgnya menggunakan velg jari-jari. Kemudian kita coba lihat ke bagian samping sebelah kanan ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk cakramnya ya teman-teman, dia sudah ABS juga. Jadi cakep sih ini teman-teman. Kemudian di sini ada logo ABS-nya juga ya. Jadi selain klasik, tapi dia ini kesannya itu modern dan juga futuristik ya teman-teman. Nah, di sini ada kalipernya, dia kalipernya dari Nissin, dan di sini seperti yang udah tak bilang tadi ada sensor ABS-nya juga. Kemudian kita coba lihat ke bagian belakang ya. Jadi mesinnya sendiri dia seperti ini ya teman-teman, menggunakan mesin 125 cc tentu saja, karena namanya sendiri CT125 teman-teman. Dan seperti yang udah tak bilang tadi, kita lihat ke sebelah kiri ya biar kelihatan.
Nah, untuk logonya sendiri dia nggak menggunakan logo Honda yang baru ya, tapi dia menggunakan desain logo yang lama. Nah, seperti ini. Ini mirip-mirip kayak di Honda CB yang zaman dulu ya, teman-teman. Jadi lihat kelihatan lebih klasik. Kemudian di sini ada logo Hondanya juga, teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita lanjut ke bagian bodi belakang, nah seperti ini. Jadi di sini ada logo CT125. Jadi dari depan sampai belakang tadi semuanya menggunakan warna merah ya, teman-teman. Ada beberapa warna lagi. Kalau nggak salah hitam dan juga apa yang satu lagi ya, kalau nggak salah warnanya itu ada 3, teman-teman. Yang paling ini ya, paling banyak diminati itu yang merah kayak gini. Jadi kesan apa ya, kesan klasiknya itu lebih dapat dengan warna merah Ferrari kayak gini, merahnya menyala banget. Kemudian untuk mesinnya sendiri dia menggunakan mesin 125 cc dan untuk warnanya ini dia menggunakan warna silver, tapi warna silvernya ini kelihatan keren ya. Bisa kita lihat di sini, teman-teman, finishingnya itu terlihat rapi. Kemudian di bagian sini, di sini ada engine covernya ya, engine cover yang di bagian bawah. Nah seperti ini, teman-teman, kelihatan rapi. Bisa kita lihat di sini kalau dari depan ya. Nah seperti ini, teman-teman. Jadi engine covernya ini cukup keren sih. Jadi untuk kelas 125 cc kemudian klasik tetapi ada engine covernya, ini cakep sih. Kemudian untuk persnelingnya atau pijakan kakinya dia seperti ini ya, teman-teman. Pijakan kakinya ada karetnya. Kemudian untuk perpindahan giginya seperti ini, ada depan dan juga belakang. Nah untuk joknya sendiri dia menggunakan jok tunggal ya, teman-teman, karena ini dibikin model ini ya, teman-teman, model adventure kayak gitu. Jadi di belakang ini dikasih tempat barang, bukan dikasih jok ya, teman-teman. Jadi joknya ini hanya single di depan aja. Kemudian di sini ada logo Honda juga, dan ini cukup empuk ya, teman-teman, karena tinggi juga. Jadi mengingatkan kita ke jok Honda zaman dulu ya. Kalau di Astrea Grand, di Honda zaman dulu itu joknya memang empuk-empuk kayak gini, teman-teman, tinggi. Kemudian kalau kita lanjut ke bagian belakang seperti yang udah tak bilang tadi ya, di sini ada rak barangnya. Nah seperti ini. Jadi ini untuk menaruh barang, kalian bisa adventure pakai motor ini. Kalian duduk di depan, kemudian barangnya ditaruh belakang, teman-teman. Kemudian untuk lampu belakang, jadi lampu belakangnya dia seperti ini, teman-teman. Nah nggak kalah klasik juga dengan desain lampu yang kotak seperti ini ya. Untuk lampu sennya kotak seperti ini, kanan dan juga kiri terpisah. Kemudian di tengah ada lampu stopnya. Nah untuk spakbor belakang ini juga warna merah ya, teman-teman. Kemudian di sini juga tetap ada reflektornya lagi, dan di sini ada dudukan plat nomornya. Nah untuk kaki-kaki belakang, jadi untuk kaki-kaki belakang ini juga menggunakan velg jari-jari. Ukurannya sendiri 80/90 ring 17, teman-teman, menggunakan velg warna hitam juga. Nah seperti ini. Kemudian di sini untuk armnya ya, teman-teman, jadi armnya juga nggak kalah klasik. Bisa kalian lihat di sini untuk armnya itu dia menggunakan besi yang bulat seperti ini, teman-teman. Jadi ini kelihatan klasik, apalagi ditambah dengan suspensi yang warna hitam seperti ini, teman-teman. Jadi nambah apa ya, nambah cakep, teman-teman. Nah kemudian untuk sistem pengeremannya yang belakang ini juga sudah menggunakan sistem pengereman cakram ya. Jadi bisa kita lihat di sini, teman-teman, untuk cakramnya dia dari Nissin, tetapi untuk ABS-nya itu hanya di depan aja. Jadi yang belakang ini nggak ada ABS-nya ya. Nah kemudian untuk sebelah kanan dia tetap ada kickstarternya. Jadi ini kickstarternya. Kemudian untuk mesinnya sendiri seperti ini. Jadi di sini ada covernya, di sini ada logo Hondanya juga. Nah untuk knalpotnya itu ada di bagian atas ya, teman-teman. Jadi dari mesin bawah tadi sampai ke bodi atas ini. Jadi knalpotnya ada di bagian sini. Jadi ini lucu sih, cakep, teman-teman. Kemudian untuk knalpotnya ini walaupun di bagian atas tetapi di cover dari depan sampai belakang. Jadi ada covernya semua. Jadi ini dijamin aman, nggak bakalan kena kaki kalian untuk knalpotnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, untuk Honda CT125 ini. Apakah kalian sudah pernah lihat ataukah sudah pernah menaiki Honda CT125 ini? Coba tulis komentar kalian di bawah. Terima kasih dan semoga bermanfaat.